Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Metodologi Penelitian semester 5 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Tema perkuliahan kita pada pagi hari ini yaitu tentang data penelitian dengan menggunakan media pembelajaran interaktif dengan Canva. Baik, langsung saja kita mulai dengan mengklik start. Sebelum kita mulai, marilah kita melihat tujuan pembelajaran dan kemampuan akhir yang diharapkan pada perkuliahan kali ini. Secara umum, mata kuliah metodologi penelitian ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa tentang pengetahuan, pemahaman, dan penerapan berbagai metode penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. Kemampuan akhir yang diharapkan dalam perkuliahan ini yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi data dalam penelitian. Selanjutnya kita masuk pada materi ajar. Jadi materi yang dibahas pada perkuliahan kali ini yaitu tentang pengertian data, klasifikasi data, dan fungsi data. Langsung saja kita memulai dengan pengertian data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah suatu keterangan atau bahan nyata yang bisa dijadikan dasar kajian. Hal ini didukung oleh para ahli yaitu Siswandari dalam Setiawan 2013. Data dapat diartikan sebagai fakta dari suatu objek yang diamati, bisa berupa angka atau kata. Sedangkan menurut Winarsono 2006, data dapat diartikan sebagai keterangan mengenai sesuatu, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian adalah suatu fakta atau informasi yang didapatkan dari hasil pengukuran sesuatu, bisa dalam bentuk angka-angka atau kata-kata yang akan digunakan sebagai bahan analisis sebuah penelitian. Data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu data penelitian kuantitatif dan data penelitian kualitatif, di mana data penelitian kualitatif adalah data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari lapangan, atau data disebut juga data-data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dengan mengubah nilai-nilai kualitatif menjadi nilai-nilai kuantitatif. Sedangkan data penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan, narasi, dan gambar. Suatu data dikatakan valid apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu data harus aktual atau up-to-date, data harus representatif, data harus objektif, data harus mengandung sampling error, relevan, tepat waktu, dan bernilai guna. Demikian pengertian tentang data. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi data. Data diklasifikasikan menjadi 6, yaitu yang pertama data penelitian berdasarkan penafsirannya. Data penelitian ini terdiri dari dua, yaitu data faktual dan non-faktual, di mana data faktual adalah data-data yang didapatkan atau diperoleh peneliti dari subjek penelitian berdasarkan pengetahuan kebenaran, sedangkan data non-faktual yaitu data-data yang berkaitan dengan subjek penelitian yang perlu digali dari berbagai macam sumber, bisa berupa wawancara, artikel, dan sebagainya. Yang kedua, data penelitian berdasarkan cara memperolehnya. Data penelitian ini juga dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang didapatkan atau diperoleh bukan dari subjek penelitian atau dari sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Yang ketiga, data
penelitian berdasarkan skala pengukurannya terdiri dari data nominal, data interval, data ordinal, dan data rasio. Yang keempat yaitu data penelitian berdasarkan sumbernya yang dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, di mana data penelitian kualitatif ialah data-data yang berupa kata, kalimat, paragraf yang memiliki makna yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan data kuantitatif ialah data-data yang berupa angka-angka atau statistik. Yang kelima, data penelitian berdasarkan sifat data. Data ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data diskrit dan data kontinu. Data diskrit ialah data-data penelitian yang nilainya merupakan bilangan-bilangan asli, bukan pecahan. Sedangkan data kontinu ialah data-data penelitian yang nilainya tidak selalu bilangan, namun bisa berupa pecahan. Yang keenam, data penelitian berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu terdiri dari data cross-sectional dan data time series atau berkala. Yang pertama, data cross-sectional ialah data-data penelitian yang menunjukkan titik waktu ke waktu. Sedangkan data time series atau berkala ialah data-data penelitian yang menggambarkan waktu ke waktu tertentu. Demikian penjelasan tentang klasifikasi data. Sekarang kita lanjut pada fungsi data. Data dapat berfungsi sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Data bisa dijadikan sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian atau perencanaan. Data dapat berfungsi sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan, dan data dapat berfungsi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.